Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name. 多谢木姑娘的好意。我来大荒郡。 Lindong berkata pada Nona Mukian, aku hanya berlatih untuk mengasah kemampuan diri sendiri dan tidak berpikir untuk bergabung dengan sekte manapun. Kemudian Lindong mendekati Nona Mukian dan meminta maaf karena menolak ajakan Nona Mukian. 抱歉，木姑娘。 Kemudian Nona Mukian berkata pada Lindong, jika berubah pikiran datang saja ke sini, aku akan selalu menerimamu. Lindong berterima kasih dan Lindong ingin pergi ke monumen kuno Dahuang yang sebentar lagi akan dibuka. Nona Mukian memberi saran pada Lindong kalau sebaiknya tidak pergi ke sana. Nona Mukian memberitahu kalau monumen kuno kota Dahuang, kalau 4 sekte besar yang agung juga akan datang ke sana. Lindong yang sudah membulatkan tekad tetap akan pergi ke sana. Kemudian Lindong pergi ke monumen kuno. Diperlihatkan Lindong yang sudah sampai di monumen kuno dan ternyata sudah ada banyak orang di monumen kuno. Lindong senang datang ke tempat tersebut tepat waktu dan di saat Lindong sampai tak lama kemudian sekte pedang kuno juga sampai di tempat itu. Di saat Lindong berkata dunia ini sungguh sempit dan tiba-tiba Nona Mukian datang. Semua orang berteriak dan mengagumi kecantikan Nona Mukian. Ketika Nona Mukian berjalan dan melihat di sekitar, Nona Mukian melihat Lindong dan Nona Mukian tersenyum pada Lindong. Di saat Nona Mukian tersenyum, tiba-tiba Teng Li datang dan membuat keributan. Pengawal Teng Li berkata jika tidak ingin mati cepat menyingkir. Kemudian Teng Li mendekat ke arah Nona Mukian. Pengawal Nona Mukian yang mau maju disuruh mundur. Kemudian Nona Mukian yang maju dan berkata, Lindong kaget saat mendengar sekte boneka tersembunyi. Kemudian Nona Mukian merayu Teng Li. Kemudian Teng Li berkata, rayuanmu tak mempan padaku. Kemudian Nona Mukian berkata pada Teng Li, di saat Teng Li berkata, baru-baru ini aku dengar ada bocah yang bernama Lindong. Dia berani memprovokasi sekte bonekaku dan aku mendapatkan informasi bocah itu dekat dengan dirimu, kata Teng Li. Kemudian Nona Mukian berkata pada Teng Li, Nona Mukian memberitahu tuanmu datang. Sepertinya dia sudah pergi dari kota Dahuang. Jika dia masih di kota Dahuang, mana mungkin bisa lolos dari tuanmu datang, kata Nona Mukian. Kemudian tuanmu datang berpamitan pada Nona Mukian. Lindong yang mendengarkan perkataan Nona Mukian, Lindong pergi. Kemudian tuanmu datang menggunakan kekuatan mental untuk melihat kekuatan mental milik Lindong. Di saat Lindong mau pergi, tiba-tiba tuanmu datang menyerang Lindong. Tuanmu datang yang tahu kalau itu Lindong karena masih memiliki sisa kekuatan mental milik Husong di tubuh Lindong dan jarak juga terlalu dekat, tak mungkin bisa lepas dari mataku, kata tuanmu datang. Kemudian Lindong memperkenalkan diri dan memberi salam pada tuanmu datang. Salah satu orang yang berada di monumen kuno berkata, ternyata orang itu yang membunuh Husong. Orangnya masih muda, apa bocah itu tidak takut mati, katanya. Kemudian tuanmu datang mendekati Lindong dan berkata,
untuk dijadikan boneka simbol oleh ayah Hustong. Kemudian tuanmu datang mulai menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk menahan serangan tuanmu datang. Lindong kagum dengan kekuatan milik Tuan Teng yang bisa menahan kekuatan mental milik Lindong. Kekuatan mental milik Lindong tidak bisa menahan serangan milik tuanmu datang. Kemudian Lindong menghindar, tuanmu datang terus menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mental Yuan untuk menahan serangan tuanmu datang. Dengan kekuatan mental Yuan milik Lindong, tuanmu datang kewalahan menahan kekuatan milik Lindong. Kemudian tuanmu datang mengeluarkan boneka simbol untuk menahan serangan Lindong. Lindong kaget saat tuanmu datang mengeluarkan boneka simbol. Tuanmu datang tertawa dan mengagumi kekuatan Lindong, dan anak buah tuanmu datang mengepung Lindong, dan Lindong berkata, "Apa kalian ingin menyerang bersama Tuan Teng?" Yang mendengar perkataan Lindong, Tuan Teng menyuruh anak buah tuanmu datang untuk mundur, dan tuanmu datang berkata, di saat tuanmu datang mengerahkan kekuatannya untuk menggerakkan boneka simbol ingin melawan Lindong, tiba-tiba klan dari 4 besar datang ke monumen kuno. Semua orang kagum dengan kedatangan klan Lin dan juga para wanita yang memuji ketampanan Lin Lantian. Kemudian Lindong yang melihat Lin Lantian datang, Lindong berkata, "Kita bertemu kembali." Si hitam yang melihat Lin Lantian, si hitam memberitahu Lindong kalau nafasnya lebih jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Dengan kekuatanmu saat ini kamu bukan lawannya, kata si hitam. Kompetisi klan masih diadakan setahun, kekuatanku pasti akan meningkat, jawab Lindong. Kemudian Lindong melihat kakak Lin Keer juga datang. Lindong senang dan tiba-tiba klan dari Qin juga datang. Qinshi yang baru datang menyapa Lin Lantian, "Sudah lama kita tidak bertemu." Kemudian klan Huanfu datang menyusul Lindong yang merindukan kekasihnya. Lindong berpikir kalau kekasihnya ikutan datang ke monumen kuno. Lindong sangat merindukannya, tetapi yang datang bukan kekasihnya, Wang Fujian. Lindong yang melihat bukan kekasihnya. Lindong lemas besti. Qinshi yang melihat Wang Fujian datang, Qinshi mengajak Wang Jian untuk ikut bersama Qinshi. Di saat mereka berbicara, klan Wang datang. Wang Yan yang mendengar perkataan Qinshi tadi, Wang Yan berbicara pada Wang Fu, "Buat apa mengikuti orang yang tidak jelas kelaminnya? Lebih baik mengikutiku," kata Wang Yan. Wang Fu menjawab, "Aku bisa jaga diri sendiri." Kemudian di saat Wang Yan melihat ke bawah, Wang Yan kaget melihat Lindong. Di saat Lindong melihat ke atas, Lindong kaget kalau Wang Yan juga datang. Wang Yan yang melihat Lindong masih hidup, Wang Yan marah dan semua klan melihat ke arah Lindong. Kemudian Lindong memberi salam, semuanya sudah lama tak bertemu. Kemudian yang disangka kekasih Lindong datang, yang ternyata yang datang adiknya kekasih Lindong, dan Wang Fu berkata, Wang Fu meremehkan Lindong, orang seperti itu bisa membuat kakak Qinshi tertarik. Kemudian Wang Yan berkata pada Lantian, "Kalau Wang Yan punya masalah lama dengan Lindong, tetapi bagaimana Lindong punya hubungan dengan klan Lin kalian? Aku agak malu melakukannya." Kemudian Lin Lantian menjawab, kakak Keer berkata pada Lantian, "Ini tidak dapat untuk membicarakan masalah itu." Kemudian Wang Yan memuji Lantian, "Jika sampah ini tetap ada, maka akan merusak hubungan baik klan kita," kata Wang Yan. Nona Mukian tahu kalau Lindong ternyata anggota cabang dari klan Lin. Kemudian Wang Yan berkata, Wang Yan berkata pada Paman Tong, "Aku punya masalah pribadi yang harus aku selesaikan dulu." Paman Tong menyuruh Wang Yan untuk menyelesaikan dengan cepat dan jangan sampai menunda tujuan kita. Paman Tong tenang saja, haha. Wang Yan belum tahu kekuatan Lindong yang sekarang. Kemudian Wang Yan turun dan mengeluarkan tombaknya. Wang Yan berkata, "Kali ini aku tak akan membiarkanmu lolos." Kemudian tetua dari sekte pedang kuno yang masih punya dendam pada Lindong karena dikalahkan oleh Lindong, tetua dari sekte pedang kuno berkata,
在劫难逃了。 Lindong bertanya pada Wang Yan, sebelum menyerangku, apa kamu sudah siap untuk menyerahkan tas alam semestamu? Wang Yang mendengar perkataan Lindong, Wang Yan marah, hari ini aku akan membunuhmu. Kemudian Wang Yan mengeluarkan auranya yang kuat. Lindong tahu kalau itu aura di ranah penciptaan Ki tahap lawal. Wang Yan yang tidak sabar ingin membunuh Lindong. Wang Yan langsung menyerang Lindong dengan tombaknya. Lindong berhasil menghindari serangan Wang Yan. Kemudian Wang Yan menyerang Lindong dari atas dan Lindong langsung menahannya dengan tombaknya dan Wang Yan terpental mundur. Lindong menggunakan jarinya untuk melawannya lagi. Wang Yan yang tak terima diremehkan, Wang Yan menambah kekuatannya dan langsung menyerang Lindong. Mereka berdua bertarung saling adu kekuatan. Lindong masih mengimbangi kekuatan Wang Yan. Mereka berdua saling mengadu kekuatan dengan tombaknya. Mereka saling menangkis serangan satu persatu dan saling menghindari. Wang Yan yang sudah menambah kekuatan berhasil membuat Lindong terpental mundur. Kemudian Wang Yan yang belum puas, Wang Yan mengeluarkan jurus tarian tombak tanpa batas dan langsung diluncurkan ke arah Lindong. Kemudian Lindong menahannya dengan kekuatan mental. Wang Yan kaget dengan Lindong yang bisa menahan serangan itu. Wang Yan yang kesal karena Lindong bisa menahan serangan. Kemudian Wang Yan mengeluarkan jurus tapak iblis prasasti emas. Lindong dengan mudah menghancurkan serangan Wang Yan dengan jurus tubuh guntur matahari. Kemudian Lindong berkata pada Wang Yan, akan aku ajari cara menggunakan tapak iblis prasasti emas, kata Lindong. Kemudian tapak iblis prasasti emas diluncurkan ke arah Wang Yan. Paman Tong yang mengetahui Lindong bisa menggunakan tapak iblis prasasti emas kaget dan berkata bagaimana anak itu bisa tahu teknik dari keluarga Wang. Wang Yan pun juga kaget. Kemudian Wang Yan mengeluarkan jurus tombak pembelah langit untuk menghancurkan serangan Lindong. Wang Yan yang marah mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuh Lindong. Kemudian Lindong juga mengeluarkan tubuh gunturnya untuk menyerang Wang Yan dan ternyata ledakan bukan Lindong yang kalah, malah Wang Yan yang jatuh tak berdaya. 4 dari klan besar kaget Lindong bisa mengalahkan Wang Yan. Wang Fu kaget Lindong bisa mengalahkan Wang Yan. Kemudian Wang Fu memuji Lindong yang punya keterampilan. Kakak Kon Er juga memuji Lindong. Sekarang Lindong sudah bertambah kuat. Kemudian Wang Yan berkata sambil menahan rasa sakit. Wang Yan yang tak terima dikalahkan berkata, hanya 1 tahun bagaimana bisa kamu melampauiku? Kamu yang sekarang sama sekali bukan lawanku, kata Lindong. Di saat Lindong ingin menghabisi Wang Yan, tiba-tiba Paman Tong datang dan mencegah Lindong. Paman Tong mengeluarkan auranya yang sangat kuat sehingga membuat Lindong mundur. Lindong mengetahui kalau auranya berada di ranah penciptaan Ki tahap lanjut. Paman Tong berkata pada Lindong, bocah jangan bertindak lebih jauh. Kamu tak sanggup menyinggung klan Wangku. Klan Wang apanya, kalian hanya sekelompok pengganggu saja, kata Lindong. Wang Yan berkata pada Paman Tong, anak ini berani mempermalukan klan kami, bunuh saja dia. Kemudian Paman Tong berkata pada Lin Langtian, dan kau membiarkan orang-orangmu begitu lancang, apa tidak takut merusak hubungan kedua klan, kata Paman Tong. Tetua Wang terlalu serius, hubungan klan Lin dan Wang tidak akan rusak oleh seorang buangan. Lindong, masalah hari ini kamu bertindak terlalu jauh. Lin Langtian menyuruh Lindong berlutut jika masih mau hidup dan meminta maaf, kata Lin Langtian. Semua orang menatap ke arah Lindong. Kemudian Lindong tertawa dan berkata, kau pikir siapa? Kau tak punya hak untuk ikut campur. Lin Langtian marah. Kemudian Lindong berkata, bahkan di hadapan semua orang menggertak anggota klan sendiri. Ini merendahkan martabat klan. Jika sampai masalah ini tersebar, pasti ada banyak orang yang menertawakan klan Lin, dan klan Lin akan jadi bahan tertawaan mereka. Lin Langtian tahu pendosa harus memasuki kuil hukuman klan, kata Lindong. Kemudian Lin Langtian marah mendengar perkataan Lindong. Lalu Lin Langtian berkata,
Aku akan menangkapmu hari ini untuk dikirim ke kuil hukuman klan, kata Lin Lantian. Kemudian Lindong menjawab, mari cari tahu siapa yang akan dihukum. Ketika Lin Lantian mau menyerang Lindong, tiba-tiba dihentikan oleh Paman Linmu. Kemudian Paman Linmu berkata pada Lin Lantian dan membenarkan perkataan Lindong. Kalau kamu menyerang Lindong, kamu berarti tunduk pada klan Wang. Jika masalah ini tersebar, para tetua tak akan puas, kata Paman Linmu. Kemudian Lin Lantian berkata, Lin Lantian bersikeras ingin menangkap Lindong. Jika dibiarkan maka akan buruk di masa mendatang. Lin Lantian memohon pada pamannya untuk jangan menghentikannya. Paman Linmu yang mengetahui Lindong yang punya kemampuan bagus, Paman Linmu menyayangkan kalau dibunuh. Hentikan masalah ini dulu, menangkap Lindong di depan umum memang tidak pantas, kata Paman Linmu. Dan Paman Linmu berkata, perkataan Lindong ada benarnya juga. Caramu bertindak terlalu banyak menyenangkan klan Wang, kata Paman Linmu. Kemudian kakak Keer berkata pada Lin Lantian, sesama anggota klan berhenti berselisih. Kemudian kemarahan Lin Lantian mereda. Lalu Paman Tong berkata, Paman Linmu tertawa dan berkata, ini hanya perselihan antara anak muda. Tetua Wang tidak usah seserius itu. Lagi pula sebentar lagi monumen kuno Dahuang akan terbuka. 4 klan kami masih punya urusan yang lebih penting. Semua orang berteriak. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu Lindong dan semua orang telah tiba. Monumen kuno Dahuang terbuka. Wang Yan berkata pada Paman Tong, orang ini jangan biarkan pergi begitu saja, kata Wang Yan. Lin Lantian menyuruh semua orang klan Si untuk masuk ke monumen kuno. Kemudian mereka pergi mengikuti Lin Lantian. Semua klan mulai memasuki monumen kuno Dahuang. Kemudian Paman Tong berkata pada Wang Yan, setelah menyelesaikan tujuan kita bisa mencarinya lagi, kata Paman Tong. Wang Yan yang masih tidak terima dikalahkan, Wang Yan menatap ke arah Lindong dengan tatapan yang sangat emosi. Kemudian Wang Yan dengan Paman Tong pergi memasuki monumen kuno Dahuang. Paman Tong menyuruh klannya untuk mengikuti Paman Tong. Mereka pun pergi. Kemudian disusul Tuanmu Datang dan juga Nona Mukian dan juga semua orang mulai masuk ke monumen kuno Dahuang. Dan Lindong pun juga masuk menaiki si merah. Terima kasih sudah menonton video channel GSA20. Kalau ada kata-kata yang salah, GSA20 minta maaf yang setulus-tulusnya dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.